Pekan 8-12 Juni 2026, IHSG tiba-tiba berbalik arah, naik 7,38% dalam sepekan saja, kembali menembus level Rp6.000. Ketika konten ini dibuat, Senin 15 Juni 2026, IHSG dibuka melonjak sekitar 5,06% ke level 6.311. Tapi pertanyaan yang selalu relevan dalam investasi adalah, apakah kegembiraan hari ini didukung oleh perubahan yang cukup mendasar? Kita flashback sedikit. Pada 20 Januari 2026, indeks harga saham gabungan IHSG mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarahnya, all time high di level 9.134. Saat itu banyak analis optimis, banyak investor senang dan banyak media yang merayakannya sebagai bukti kepercayaan investor terhadap Indonesia. Bahkan sempat muncul euforia IHSG akan melesat menuju 28.000 tahun 2029-2030 seperti yang diwacanakan oleh Menteri Keuangan Purbaya. Tapi kemudian sesuatu terjadi. Dalam tempo kurang dari 6 bulan, IHSG ambruk. Bukan sekedar koreksi biasa. Pada awal Juni 2026, indeks ini sudah turun lebih dari 31% secara year to date. Dari level 9.134 terjun ke kisaran 5.486. Bukan angka yang sedikit. Penurunan ini membuat banyak portfolio investor retail menguap. Membuat nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia susut dari di atas 13.000 triliun menjadi di bawah 10.000 triliun rupiah. Membuat investor asing membuang saham Indonesia senilai lebih dari 72 triliun rupiah secara bersih sepanjang tahun berjalan 2026 ini. Pekan 8-12 Juni 2026, IHSG tiba-tiba berbalik arah, naik 7,38% dalam sepekan saja, kembali menembus level Rp6.000. Ketika konten ini dibuat, Senin 15 Juni 2026, IHSG dibuka melonjak sekitar 5,06% ke level 6.311. Rebound IHSG membuat investor bernafas lega tentunya. Namun pertanyaannya, apakah rebound ini mencerminkan pemulihan kepercayaan yang nyata di mana fundamental sudah membaik, masalah struktural sudah diatasi dan investor asing siap kembali secara serius sungguh-sungguh ke Indonesia? Ataukah ini hanya sebagai sentimen sesaat yang dipicu oleh kabar baik dalam jangka pendek ini, sementara akar masalahnya belum benar-benar terselesaikan? Karena jawabannya sangat menentukan, apakah Anda sebagai investor harus masuk sekarang atau justru menunggu kepastian lebih lanjut? Menurut kalian, apakah kenaikan IHSG pekan ini adalah tanda kepercayaan investor yang sungguh-sungguh sudah pulih, atau sekedar sentimen sesaat yang akan berbalik arah kembali kapan saja? Tulis jawaban Anda dan alasan Anda di kolom komentar kalian di bawah ini. Hari ini kita akan kupas dari berbagai sisi. Apa yang sebenarnya membuat IHSG bisa jatuh terjerembab, apa yang mendorong kenaikan kembali reboundnya IHSG saat ini, dan risiko apa yang masih mengintai ke depan yang perlu kita waspadai di pasar modal Indonesia ke depan. Jika konten ini berguna bagi kalian, dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan berikan komentar kalian di bawah bersama saya, Farid Subhan. Dari all time high 9.134 turun ke 5.486. Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk memahami kenapa IHSG bisa rebound, kita harus lebih dulu memahami mengapa jatuhnya terlebih dahulu. Dan ini bukan hal yang sederhana tentunya. Ini adalah sebuah gelombang koreksi yang datang bertubi-tubi. Gelombang pertama dimulai bahkan sebelum penurunan harga, dimulai sebuah sorotan. Pada 28 Januari 2026, hanya 8 hari setelah IHSG mencetak rekor sepanjang masa, lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International atau MSCI menerbitkan sebuah pengumuman yang mengejutkan pasar. MSCI menyoroti 3 persoalan serius di pasar saham Indonesia pada waktu itu. Yang pertama adalah struktur kepemilikan saham yang dinilai tidak transparan. Kemudian tingginya konsentrasi kepemilikan pada sejumlah
emiten tertentu saja yang mereka sebut sebagai High Shareholding Concentration atau HSC, serta risiko perdagangan terkoordinasi yang berpotensi akan mempengaruhi atau mengendalikan mendistorsi harga. Ini bukan sekedar kritik akademis, ini adalah sinyal peringatan keras kepada seluruh investor global yang dananya mengikuti indeks MSCI. Hati-hati dengan saham-saham Indonesia tertentu. Gelombang kedua datang dari luar negeri. Konflik bersenjata antara Amerika, Israel, dan Iran yang meletus pada Februari 2026 memicu penutupan Selat Hormuz, jalur yang dilalui oleh sekitar 20 hingga 25% pasokan minyak dunia. Harga minyak Brent, minyak mentah, melonjak secara tajam. Rupiah tertekan, investor global beralih ke aset yang safe haven seperti emas, obligasi Amerika, hingga dolar Amerika. Pasar berkembang seperti Indonesia menjadi pertama kali yang dibuang oleh investor, portfolionya dibuang, ditinggal pergi. Arus modal keluar dari pasar obligasi Indonesia mencapai ratusan juta dolar. Gelombang yang ketiga adalah, dan mungkin yang paling menyakitkan bagi investor domestik kita, yaitu datang dari dalam negeri Indonesia sendiri. Pada Mei 2026 beredar rencana pemerintah untuk mensentralisasi ekspor komoditas strategis seperti CPO, crude palm oil, atau batu bara ferroalloy melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal di bawah entitas yang disebut sebagai DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia. Bagi investor, ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan publik yang selama ini bebas bersaing di pasar ekspor, maka akan kehilangan kendali atas aliran pendapatannya. Reaksi pasar langsung pada 21 Mei 2026, IHSG anjlok 3,54% dalam satu hari saja. Seluruh 11 sektor terkoreksi, tidak ada satupun yang bertahan di zona hijau. Sektor bahan baku terjun 6,96%, sektor energi 6,74%. Puncaknya pada 12-13 Mei 2026 di mana MSCI mengumumkan hasil semi-annual index review, dilakukan rebalancing, direview kembali dan mencoret 6 saham Indonesia yang menjadi penggerak IHSG, yaitu AMMN, Brand, kemudian TPIA, DSSA, Cuan, dan AMRT. Ditambah 13 saham dari small cap index dengan total 18 saham Indonesia keluar dari basket dari radar MSCI. FTSE Russell kemudian menyusul, mengumumkan penghapusan 4 saham Indonesia lagi termasuk yaitu DSSA. Efektif berlaku sejak 22 Juni 2026 mendatang. Maka hasilnya bisa kita lihat. Per awal Juni 2026, IHSG sudah turun 31,93% secara year to date di tahun ini. Kemudian terjadi net sell asing secara kumulatif telah mencapai lebih dari 72 triliun rupiah. Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia yang di awal 2026 berada di atas 13.000 triliun menyusut menjadi sekitar 9.807 triliun rupiah. Rupiah yang awal tahun ada di kisaran 16.670 per dolar melemah ke rentang 18.000 sampai 18.177 per dolar Amerika. Bahkan banyak yang memprediksi akan segera cepat melesat menyentuh 20.000 per dolar Amerika. Ini bukan sekedar angka begitu saja, ini sebuah gambaran dari tekanan besar yang datang secara bersamaan, yaitu mulai dari krisis kepercayaan terhadap tata kelola pasar dari lembaga indeks global yang tidak baik pada pasar Indonesia. Yang kedua, goncangan geopolitik global eksternal yang mengguncang seluruh pasar negara-negara berkembang. Dan ketidakpastian kebijakan domestik nasional kita yang membuat investor asing merasa tidak nyaman. Maka untuk para investor di Bursa Efek Indonesia, ketika 3 gelombang ini datang secara bersamaan, maka muncullah masalah tata kelola, yaitu muncul guncangan eksternal dan juga ketidakpastian kebijakan. Maka tidak ada lagi strategi teknikal jangka pendek yang bisa menyelamatkan portfolio kita semua. Yang menyelamatkan adalah kemampuan kita mengelola portfolio kita, yaitu mendiversifikasi, memahami risiko, dan kesabaran kita dalam jangka panjang di dalam melakukan investasi. Tapi tentu saja ini mudah diucapkan, tapi pada prakteknya sulit dijalankan saat pasar sedang merah, membara, dan
fluktuasi volatilitas yang tinggi. Masalah tata kelola yang disorot dunia, HSC dan transparansi Bursa Efek Indonesia. Ada satu pertanyaan yang jarang dibahas dengan gamblang di tengah semua drama IHSG ini. Apa masalah yang disorot oleh MSCI dan FTSE atau Financial Times Stock Exchange ini? Sebenarnya bukan hal yang baru. Dan apakah pasar saham kita selama ini memang punya kerentanan struktural yang hanya terungkap saat tekanan datang? Yuk kita bicara tentang High Shareholding Concentration atau HSC. Ini adalah sebuah kondisi di mana saham suatu emiten hampir seluruhnya dikuasai oleh segelintir pemegang saham. Misalnya satu keluarga atau satu grup korporasi, sehingga yang tersedia di pasar bebas atau yang diperjualbelikan atau yang disebut dengan free float atau saham yang diperdagangkan, maka volumenya menjadi sangat kecil. Harganya mau naik mau turun dikendalikan oleh si emiten atau mereka yang sudah dititipkan. Ya. Dalam kondisi seperti ini, harga saham bisa sangat mudah bergerak secara liar tidak wajar karena likuiditasnya rendah dan transaksinya secara terkonsentrasi. MSCI pada 28 Januari 2026 secara eksplisit menyebutkan 3 masalah. Kurangnya transparansi kepemilikan, ya, jadi ini siapa yang mengendalikan, tingginya HSC dan potensi perdagangan terkoordinasi yang akan mendistorsi harga pasar, sulit diprediksi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, MSCI ragu apakah harga yang tertera di layar bursa itu benar-benar mencerminkan nilai yang adil dan terbentuk secara organik di pasaran. Ini bukan tuduhan kosong. Ketika MSCI kemudian melakukan rebalancing dan mengeluarkan 6 saham pada Mei 2026 termasuk emiten dengan kapitalisasi besar seperti Brand dan AMMN, dampaknya langsung terasa bagi para investor, termasuk investor retail tentunya. Di dana-dana global yang mengelola aset berdasarkan indeks MSCI, maka diwajibkan menyesuaikan portfolio mereka, artinya mereka harus menjual saham-saham yang dikeluarkan dari indeks MSCI. Ini bukan keputusan yang didasarkan pada fundamental perusahaan, ya, kondisi keuangan real perusahaan. Ini adalah keputusan mekanis yang dipaksakan oleh perubahan indeks. FTSE Russell kemudian mengambil langkah yang bahkan lebih keras dari itu. Mereka mengumumkan akan menghapus saham-saham berkategorisasi HSC atau High Shareholding Concentrated dengan harga 0 pada evaluasi bulan Juni 2026. Efektif berlaku 22 Juni. Bahasa harga 0 ini memang terdengar ekstrim, tapi maknanya adalah saham tersebut dianggap tidak relevan sebagai komponen indeks yang dapat direplikasi oleh investor global. Sekarang, ada sisi yang perlu kita lihat secara lebih fair. Otoritas Pasar Modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia maupun OJK sebenarnya sudah mengambil langkah dengan mempublikasikan daftar saham berkategori HSC ini yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi. Bursa Efek Indonesia bahkan menyatakan keputusan MSCI dan FTSE ini adalah konsekuensi jangka pendek dari reformasi jangka panjang yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Ini bukan narasi yang salah. Reformasi tata kelola memang butuh waktu yang seringkali menyakitkan dalam jangka pendek. Apa reformasi transparansi ini cukup cepat untuk meyakinkan lembaga indeks seperti MSCI Global bahwa mereka bisa kembali mempercayai pasar Indonesia? Karena selama masalah ini belum tuntas, selama masih ada saham-saham yang dianggap tidak memenuhi standar kepemilikan publik yang memadai, maka risiko keluarnya lebih banyak saham dari indeks global di masa depan tentu masih akan terbuka lebar. Dengan demikian maka vulnerability, ya, daya saing saham-saham Indonesia akan semakin kocar-kacir, semakin tidak bagus. Momentum krisis ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi tata kelola secara menyeluruh, bukan sekedar mengesahkan daftar HSC, tetapi mendorong emiten untuk benar-benar meningkatkan free float, ya, berapa banyak saham yang benar-benar tersedia untuk dibeli oleh pasar. Membangun kepercayaan melalui transparansi yang konsisten. Untuk para investor retail, sebelum membeli saham manapun, cek seberapa besar free float-nya. Saham dengan free float sangat rendah, artinya harganya sangat rentan terhadap pergerakan segelintir pihak, dan itu merupakan risiko yang nyata.
Kemudian rebound Juni, katalis nyata atau hanya angin sesaat. Lalu apa yang sebenarnya mendorong terjadinya kenaikan IHSG pada pekan 8-12 Juni? Kemudian terjadi penguatan 7,38% dalam 5 hari perdagangan yang membawa indeks kembali ke atas level 6.000, bahkan sekarang di atas 6.300. Ya, pekan 15 Juni IHSG sudah di atas 6.300. Setidaknya ada 4 faktor yang datang hampir bersamaan dan ini menarik untuk kita analisis satu persatu. Karena tidak semua faktor ini mempunyai bobot yang sama dalam jangka panjang. Yang pertama adalah wacana buyback saham BUMN. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengumpulkan perwakilan-perwakilan perbankan Himbara, kemudian BPJS Ketenagakerjaan dan juga perusahaan asuransi BUMN untuk membahas kondisi pasar saham yang bergejolak. Dari pertemuan itu muncul signal yang kuat bahwa BUMN-BUMN ini akan didorong untuk melakukan pembelian kembali saham mereka, ya, melakukan buyback. Pasar akan merespon sangat positif terkait hal ini, terutama saham-saham bank plat merah yang saat ini sedang nyungsep, yaitu BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN yang langsung melonjak secara signifikan. Secara psikologis ini memberikan sinyal bahwa ada backstop atau penopang dari pihak-pihak berkapasitas besar. Banyak analis mengingatkan wacana buyback BUMN adalah katalis positif jangka pendek. Untuk penguatan yang lebih berkelanjutan, yang jauh lebih menentukan adalah kembalinya capital flow asing, ya, dana-dana asing yang kemarin pergi 72 triliun itu kembali ke pasar modal Indonesia, maka akan menstabilkan rupiah dan akan meningkatkan likuiditas devisa kita, mata uang dolar di dalam negeri. Sederhananya, buyback bisa menopang harga saham dalam sementara waktu ketika terjadi sentimen positif, tetapi tidak akan mengaktifkan kepercayaan investor asing yang pergi. Yang kedua, faktor ini yaitu kenaikan darurat BI rate. Bank Indonesia menggelar rapat Dewan Gubernur di luar jadwal pada 9 Juni 2026 dan memutuskan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%, yang sebelumnya menaikkan secara darurat 50 basis poin menjadi 5,25% pada Mei lalu. Langkah ini mencerminkan fokus BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sedang tertekan. Dengan kenaikan imbal hasil di SBI, maka diharapkan banyak orang yang menyimpan dengan mata uang itu sehingga mata uang rupiah terhadap dolar menjadi lebih stabil. Reaksi pasar memandang ini sebagai sinyal bahwa BI memang serius ingin menjaga stabilitas rupiah. Tapi di sisi lain suku bunga yang naik juga berarti biaya kredit menjadi mahal bagi masyarakat konsumen lokal yang berpotensi akan menekan pertumbuhan ekonomi kita dan menekan laba perusahaan dalam jangka menengah, perusahaan dalam negeri. Kemudian faktor yang ketiga adalah meredanya konflik Amerika dan Iran. Ya, seperti kita ketahui bersama ada kabar kesepakatan MOU gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran atau bahkan mengakhiri perang yang mulai beredar pertengahan Juni 2026, mengurangi kekhawatiran terhadap pasokan energi global yang tidak menentu. Harga minyak yang sempat melonjak karena penutupan Selat Hormuz mulai turun, yang secara positif mengurangi tekanan inflasi dan tekanan terhadap APBN Indonesia. Kemudian faktor yang keempat adalah surplus neraca perdagangan yang lebih kuat dari perkiraan. Data menunjukkan bahwa surplus perdagangan Indonesia terbesar sejak Januari 2026 pada periode yang dilaporkan, didukung peningkatan ekspor dan juga peningkatan impor. Artinya ada geliat ekonomi yang lebih baik. Ini memberikan sinyal bahwa fundamental ekonomi real Indonesia masih cukup terjaga meski pasar keuangan bergejolak. Kemudian yang kelima adalah janji pemerintah mereformasi fiskal, ya, termasuk MBG. Penangkapan korupsi oleh pimpinan MBG menjadi sinyal positif bahwa pemerintah serius untuk menata fiskal yang lebih baik dan tidak kompromi dalam hal penanganan korupsi, apalagi ini anggaran yang sangat-sangat besar di fiskal Indonesia. Jadi apakah rebound ini asli atau sesaat? Jawabannya adalah keempat faktor ini nyata dan tidak bisa disepelekan. Tapi tidak semuanya dari mereka adalah pemulihan struktural. Wacana buyback adalah sinyal jangka pendek yang bergantung pada realisasinya. Penurunan tensi geopolitik bisa berbalik kapan saja. BI rate yang naik menopang rupiah tapi menekan
kredit, aktivitas konsumsi masyarakat. Yang paling ditunggu-tunggu untuk dikonfirmasi pemulihan jangka panjang adalah sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan kita bahas pada segmen berikutnya. 23 Juni ujian sesungguhnya bagi kepercayaan investor asing. Di antara semua variabel yang akan menentukan arah IHSG dalam 3 hingga 6 bulan ke depan, ada satu yang kini dinanti-nantikan dengan penuh ketegangan oleh seluruh pelaku pasar bursa efek Indonesia, yaitu tanggal 23 Juni 2026 di mana MSCI akan mengumumkan status Indonesia, apakah kita di downgrade menjadi frontier market ataukah tetap menjadi emerging market. Tentu kita semua berharap kita akan tetap di emerging market, dan banyak analis juga memprediksi kita akan tetap di emerging market karena terlalu rugi kalau Indonesia sebagai negara yang punya potensi yang sangat besar disetarakan dengan negara yang seperti Bosnia, seperti Taliban dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada dua hal yang krusial. Yang pertama yaitu tanggal 18 Juni 2026 di mana pasar akan mengetahui keputusan terkait interim freeze atau pembekuan sementara terhadap bobot-bobot saham-saham Indonesia dalam indeks MSCI yang berkaitan dengan penyesuaian foreign inclusion factor. Jika pembekuan ini dicabut, maka saham-saham besar Indonesia berpeluang dinaikkan bobotnya kembali, yang bisa memicu masuknya inflow dana dari luar negeri, dari investor global secara signifikan. Jika dilanjutkan, maka pasar akan bergerak bervariasi sesuai dengan risiko pemotongan bobot yang masih terbuka. Yang kedua yaitu tanggal 23 Juni, ya, evaluasi apakah Indonesia akan di-downgrade ataukah kita akan tetap menjadi emerging market. Ini tentu kabar yang baik karena jika Indonesia sampai turun ke frontier market, dampaknya akan signifikan. Dana-dana global yang khusus berinvestasi di pasar berkembang akan diwajibkan untuk ditarik keluar dari saham-saham Indonesia karena tidak memenuhi kriteria investasi internasional. Ini skenario yang tentu dihindari oleh semua pihak. Namun, kecil bukan berarti nol. Dan yang lebih penting dari sekedar downgrade atau tidak adalah seberapa besar bobot Indonesia dalam indeks MSCI ini ke depannya. Karena bobot yang mengecil meski status emerging market tetap dipertahankan, juga berarti dana-dana global akan memiliki alokasi yang lebih kecil untuk Indonesia. Artinya MSCI tidak perlu secara formal mengeluarkan Indonesia dari daftar mereka, tapi secara praktis exposure mereka menjadi lebih kecil investasinya di Indonesia dibandingkan di negara-negara lain. Di sisi lain, ada juga skenario positif yang menarik untuk dipertimbangkan. Kepala Riset KISI Muhammad Wafi memproyeksikan bahwa jika Indonesia tetap di MSCI ini dalam kategori emerging market dan rupiah menjadi stabil, IHSG berpotensi bergerak di kisaran 6.800 hingga 7.200 sampai akhir 2026. Bahkan beberapa analis lebih optimis lagi, ini tentu jauh lebih baik dari posisi saat ini. Kemudian ada faktor-faktor lain yang juga perlu dicermati. FTSE Russell efektif 22 Juni 2026, FTSE akan menghapus saham-saham berkategori HSC atau High Shareholder Concentration. Artinya kepemilikan dari float misalnya 15% itu hanya di orang-orang tertentu. Apalagi kalau dicurigai bahwa orang-orang tertentu atau investor tertentu ini adalah nomini atau saham milik emiten yang dititipkan kepada seseorang atau kepada fund manager tertentu yang akan mengendalikan harga di pasaran. Penghapusan ini sudah diketahui pasar sejak beberapa waktu lalu, sehingga sebagian dari dampaknya mungkin sudah di price in. Tapi tetap ada risiko tekanan jual tambahan dari fund-fund yang mengikuti indeks FTSE Russell ini atau dari Inggris. Satu hal yang menarik, analis dari Korea Investment Securities menyarankan bahwa investor untuk melakukan investasi yang pragmatis, yaitu 60-40-60 tetap diinvestasikan di saham-saham yang memiliki fundamental kuat, dan ini sebagai sebuah strategi bertahan. Kalau tiba-tiba meloncat, kita masih tetap punya saham itu. Kemudian sisakan 40% cash untuk dimanfaatkan setelah 23 Juni ini. Arahnya kemana? Kalau sampai turun ya berarti ambil di bawah. Kalau terbang ya silakan mengikuti sesuai dengan tren pasar yang terjadi.
Dari saya masukan kepada para investor retail, jangan terburu-buru all in hanya karena IHSG sudah naik 7% dalam sepekan. Pekan ini adalah pekan yang krusial. Tanggal 23 Juni bukan sekedar angka di kalender. Ini adalah momen di mana salah satu akar masalah terbesar dari krisis IHSG 2026 yaitu ketidakpastian posisi Indonesia di indeks global. Hal ini akan setidaknya mendapatkan kejelasan arah setelah tanggal ini. Dan kejelasan berikutnya adalah sebuah berita baik atau berita buruk yang biasanya akan direspon oleh pasar sebagai jawaban atas ketidakpastian yang berkepanjangan. Investor retail di tengah badai, belajar dari krisis IHSG 2026. Di balik angka dan analisis teknikal, ada dimensi yang mungkin paling relevan bagi mayoritas penonton audiens Bisnis Miracle. Apa pelajaran nyata dari krisis IHSG 2026 bagi kita semua para investor retail, biasa yang tidak punya akses ke data eksklusif atau tim riset sekuritas kelas 1? Yang pertama yang harus dilakukan yaitu kita akui kenyataan pahit ini. Bagi investor yang masuk di level 8.000 pada sebelumnya, pada awal 2026 maka terkoreksi hingga 5.500 meskipun sekarang udah 6.300, maka kerugian di atas kertas yang sangat signifikan. Lebih dari 30% nilai mereka. Ini bukan angka investasi yang kecil, kerugian yang kecil dari investasi. Maka bagi sebagian orang ini berarti nilai tabungan atau dana yang menguat. Tapi ada juga perspektif lain yang perlu kita pertimbangkan secara lebih fair. Bagi kita yang memiliki strategi dollar cost averaging. Artinya kita melakukan pembelian secara rutin terhadap suatu portfolio investasi dan tidak terlalu memedulikan harganya. Strategi ini tentu hanya cocok bagi kita yang selalu memiliki cash untuk melakukan top up terhadap satu portfolio yang kita miliki. Maka koreksi ini justru menjadi kesempatan untuk membeli saham-saham yang memiliki fundamental kuat di harga yang sedang diskon besar-besaran. Saham-saham perbankan yang besar, yang fundamentalnya tetap solid misalnya sempat dihargai di bawah nilai buku atau price to book value di bawah 1. Sesuatu yang menurut analis merupakan valuasi level krisis yang jarang terjadi. Tapi sekali lagi ini disclaimer, bukan masukan kepada kalian untuk berinvestasi pada saham-saham tertentu. Lakukan riset mendalam sebelum kalian memutuskan untuk berinvestasi membeli saham tertentu. Ada 3 pelajaran besar yang bisa kita ambil dari krisis ini. Yang pertama, risiko bukan hanya soal fundamental perusahaan. Bahkan perusahaan dengan fundamental yang terbaik sekalipun bisa terseret turun saat tekanan sistemik datang. Kemudian seperti saat indeks global melakukan rebalancing atau saat arus modal asing keluar massal. Ini artinya diversifikasi bukan pilihan tapi sebuah keharusan antar kelas aset, antar sektor maupun antar geografi. Pelajaran yang kedua, sentimen dan struktur pasar sama pentingnya dengan fundamental. Masalah HSC ya, High Shareholder Concentration, dan transparansi kepemilikan yang disorot MSCI bukan masalah yang tiba-tiba muncul tahun 2026 ini. Ini sebuah masalah struktural yang sudah ada sejak dulu. Krisis ini mengajarkan kita untuk lebih jeli membaca ekosistem pasar secara keseluruhan, bukan hanya melihat laporan keuangan emiten secara individual. Kemudian pelajaran yang ketiga yaitu pasar selalu menawarkan peluang di tengah kekacauan. Tapi hanya bagi yang sudah siap sebelum kekacauan itu terjadi. Mereka yang punya cash cadangan ketika IHSG terjun ke level 5.500 adalah mereka yang kini memiliki pilihan paling menarik. Sementara mereka yang fully invested di level tertinggi tidak punya banyak ruang gerak tentunya. Apakah IHSG akan pulih sepenuhnya? Jika melihat sejarah, jawabannya adalah iya. Tentu hampir pasti dalam jangka panjang IHSG pasti akan mencapai level all time high-nya kembali. IHSG sudah melewati krisis 98, 2008, 2020 dan selalu bangkit lebih tinggi dari yang pernah dicapai angka tertingginya. Namun kapan? Itu ada sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara pasti. Dan dalam jeda antara sekarang dan juga ketika pulih, maka banyak investor yang panik di titik terendahnya kemudian menjual semua sahamnya dan kemudian menyesal saat pasar kembali naik. Masukan yang harus kita lakukan bagi investor retail saat ini adalah yang pertama, jika Anda belum punya rencana investasi yang tertulis, maka tujuan jangka panjang, toleransi risiko, alokasi aset, dan strategi rebalancing harus kalian lakukan rebalancing. Bukan setelah pasar stabil, tapi justru sekarang Anda harus membuat
catatan di tengah volatilitas naik turunnya harga yang sekarang tidak stabil, di mana pikiran kita terpaksa jernih karena risiko terasa nyata. Karena keputusan terbaik dalam investasi hampir selalu dibuat bukan di puncak euforia investasi itu sendiri, bukan di dasar kepanikan, tetapi di antara keduanya ketika kita sudah mulai berpikir dengan kepala dingin. Kita sudah merangkum perjalanan panjang ini. IHSG berangkat dari rekor tertinggi sepanjang sejarah di level 9.134 di Januari 2026, lalu terhantam 3 gelombang tekanan yang datang bertubi-tubi, seperti masalah tata kelola di mata lembaga indeks global, guncangan geopolitik Selat Hormuz yang mengguncang pasar energi dunia, dan juga ketidakpastian kebijakan domestik IHSG yang membuat investor asing kehilangan pegangan untuk investasi di Bursa Efek Indonesia. Terjadi koreksi yang dalam dari 31% net sale asing yang melebihi 70 triliun rupiah dan kapitalisasi pasar yang menyusut lebih dari 3.000 triliun rupiah. Dan kemudian pekan ini datang angin segar, rebound lebih dari 7,38%, bahkan 7,4%. Dalam 5 hari perdagangan IHSG kembali di atas 6.300 dan pasar menyambut dengan gembira ria. Tapi pertanyaan yang selalu relevan dalam investasi adalah, apakah kegembiraan hari ini didukung oleh perubahan yang cukup mendasar? Wacana buyback BUMN memberikan sentimen positif, tapi realisasi dan dampak jangka panjangnya masih harus dibuktikan dan diukur. Meredanya konflik Amerika-Iran melegakan, tapi kawasan Timur Tengah juga masih rapuh. BI rate yang naik menopang rupiah, tapi juga memperberat biaya kredit, biaya konsumsi masyarakat. Dan yang paling kritis adalah tanggal 23 Juni ini, dengan pengumuman MSCI yang belum terjadi. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita pegang? Reboundnya IHSG di Juni 2026 bukan sentimen kosong. Ada faktor nyata yang mendorongnya, tapi ini juga belum terkonfirmasi bahwa semua masalah struktural sudah selesai dan kita siap-siap mengeluarkan semua uang kita untuk kita investasikan di situ. Ini lebih tepatnya adalah jeda, ya, orang pit stop dulu, sebuah nafas panjang di tengah perjalanan yang panjang, di tengah lari maraton kita. Dan pekan ini dengan serangkaian keputusan penting dari MSCI dan juga FTSE akan memberikan petunjuk yang jauh lebih jelas tentang arah yang sesungguhnya. Yang terakhir, dari apa yang kita bahas hari ini, mulai dari masalah tata kelola HSC hingga guncangan geopolitik, ketidakpastian kebijakan domestik, menurut kalian satu hal apa yang paling perlu diperbaiki agar investor semakin antusias untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia, bukan sekedar singgah sesaat kemudian kabur ke luar negeri? Tulis komentar kalian di bawah, akan saya baca. Jika konten ini menambah wawasan kalian, tolong bagikan ke teman, keluarga, rekan investasi yang mungkin sedang bingung menghadapi kondisi pasar saat ini. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Bersama saya Farid Subhan, salam miracle.